Engkau mulai ada di tempat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini dikala saatnya untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu itu lebih dahsyat. Kalau memang di ruangan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, Kau hapus semua dengan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja pada tiap-tiap di semua orang ini ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, hanya Engkau lah harapan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh subur di hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi pegangan hidup kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Percaya Yesus, hanya Engkau di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah doa yang tiada sempurna ini. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom. Sampai di sini sudah beribadah. Nah ini kalau tidak ada tujuannya tidak jelas. Ya, Tuhan rumah ngasih masukan sedikit ya, setuju ya? Ya, oke, silakan Bapak Yoga. Selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari GIG Kota Malang. Dan maksud tujuan di sini untuk ibadah keluarga, dan mungkin nanti dilanjutkan pada saat jam sore akan diadakan pembagian takjil di tempat di Apotek Hijau dan Mas Tuhan 194. Itu dari saya, terima kasih. Oke, ya. Sudah tahu ya. Jadi ini kita tidak mau nyelonong aja ke sini. Jadi benar-benar kita ini ada undangan untuk ibadah keluarga. Jadi kerinduan keluarga ini untuk mengajak kita beribadah. Tidak harus ada berapa banyak orangnya. Yang penting ada satu peniatan untuk apa? Ngajak beribadah. Ini luar biasa. Ini kita jauh-jauh dari Pasuruan untuk apa? Dukung keluarga dari Yoga untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terlebih lagi apa? Nanti akan muncul ide-ide inovasi kedepannya itu gimana. Nah ini juga ada toleransi juga, nanti setelah ibadah kita akan ke tempat wisata dulu. Nah nanti setelah itu kita balik lagi ke sini untuk dukung lagi kegiatan Bapak Yoga untuk apa, memberikan toleransi kepada umat kita yang sedang merayakan mengadakan puasa ya. Nanti kita bagi takjil ya, seperti itu ya. Setuju ya? Oke, semua ini kita lakukan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini saya persiapkan satu firman yang kiranya nanti menguatkan kita semua, termasuk di keluarga ini. Bila perlu untuk menjadikan suatu motivasi agar kita ini sudah harus kuat ya. Ini saya berikan judul khawatir ya. Setuju ya? Kita semua pasti posisi dalam keadaan khawatir. Terlebih lagi di masa saya bisa ngomong ini perputaran ekonomi yang barusan aja diputar, keadaan ini diputar. Khawatir sekali. Keadaan sikon yang mungkin keadaan bisa juga bukan masalah ekonomi saja, tapi mungkin ada juga yang sampai keadaan kita sakit. Ini semua khawatir. Nah, kekhawatiran ini harus kita kenal dulu. Apa khawatir ini? Ya, ini ada satu ayat yang nanti kembali lagi buat menguatkan kita semua, buat pegangan kita semua, agar kita sudah apa? Melepaskan namanya khawatir. Terus kita ini sudah tidak ada rasa khawatir sudah. Apalagi kenal Tuhan, apalagi kita ini anak Tuhan, sudah kita harus membuang kekhawatiran itu. Banyak sekali tentang kekhawatiran itu, banyak sekali ya, tentang sakit, tentang ekonomi, tentang keluarga, semua banyak sekali. Tapi di sini saya ini membawa untuk apa? Sudah lepaskan itu kekhawatiran. Dengan ayat ini kiranya nanti jadi kekuatan kita. Kita nanti melupakan sudah, kita bisa tenang, kita bisa damai, terlebih lagi lebih intim lagi sama Tuhan. Di Matius 6 ayat 25 akan saya bacakan cepat. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, jelas ya. Jadi kita sudah buang khawatir itu. Ya, keadaan mungkin bisa menghibur kita, keadaan ekonomi mungkin bisa menghantui kita. Waduh, ini apa nih? Jalan apa ini yang harus tak tempuh ini? Nah, tapi dengan ayat ini sudah kita jangan khawatir lagi.
Nah, hari ini pun kita nggak usah khawatir, wah makan opo ini loh, ini yoga sudah siapkan ini keluarganya yoga ya. Ini bisa dimakan nanti sampai sore nanti ya. Ya itu berarti apa? Bentuk apa? Tuhan itu sudah menyukupkan. Jadi kekhawatiran di dalam diri kita ini sudah cepat-cepat kita buang, Mas. Terlebih lagi saat-saat perputaran ekonomi yang saya bisa ngomong ini lagi setat, ini lagi semua diputar, semua mulai dari bukan aja ada yang mungkin mulai dari nol sih tidak apa-apa ya. Dari nol tidak apa-apa. Ya yang nyetati yang mulai dari minus ini loh yang parah. Kita bisa ngomong dari minus gimana? Kita sudah dihentikan begitu lama dengan keadaan Covid, kita dihentikan begitu lama ya akhirnya kita nggak ngapain. Yang ada hanya apa? Harus pengeluaran, kira-kira tabungan entek enggak? Habis enggak? Habis ludes. Makanya kita bisa ngomong ini bukan disertati dari nol, tapi disertati dari minus. Semua kita enggak mandang bulu sudah. Saya bisa ngomong ini dunia sudah mengalami perputaran ini dari nol. Mumet sudah. Ojo menteri ekonomi, menteri dunia pun ya ikut mumet. Terlebih lagi ya kita sudah dihentikan dalam perekonomian ini selama 3 tahun ini berhenti, tidak ada apa-apa, tidak ada putaran apa-apa. Ya, tapi di sini kita dibawa untuk apa? Wis ojo khawatir. Kita buang khawatir itu. Yang pasti apa? Kita sudah dicukupkan kok. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai itu sudah sediakan. Makanya umat gitu ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, firman ini akan menguatkan kita. Dalam arti kita harus kenal dulu apa kekhawatiran. Jangan sampai kita ini khawatir tentang hal-hal yang menakutkan ya. Itu jangan. Tapi benar-benar khawatir ini kita ketahui dulu. Yang nomor 1, khawatir tidak mengubah sehasta jalan hidup kita. Khawatir itu tidak akan mengubah sehasta kehidupan kita. Ini ada ayatnya di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi tidak akan mengubah sehasta apapun. Kamu dalam keadaan apapun khawatir itu tidak akan mempengaruhi kehidupanmu. Katakanlah ya itu tadi, kita mulai dari nol, mulai dari nol. Kamu khawatir, tidak akan berubah. Kecuali kita apa? Ya berharap sama Tuhan. Mulai melakukan aktivitas kegiatan ekonomi ya sudah mulai jalan aja. Sama, saya pun juga mengalami khawatir, takut. Nah, tapi bukan suatu kesaksian yang mungkin dianggap biasa aja, kesaksian yang dianggap lumrah aja. Tapi pertolongan Tuhan benar-benar nyata. Apalagi kalau kita memiliki iman yang sangat kuat. Sudah kita buang hal-hal yang mungkin buruk-buruk di dalam diri kita ini kita buang. Nanti kalau kita sudah dekat sama Tuhan, misalnya kita itu tenang sudah. Ya, saya sudah bersaksi tentang saya daftarkan anak saya SMP. Itu mujizat Tuhan itu. Kekhawatiran saya yang dulu dari omongan teman tapi waduh sok padir, ono sing sedih. Itu sudah habis dari captil itu sudah puji syukur. Ini apa? Berarti kita ini sudah ditolong Tuhan. Kita ini sudah disertai. Terlebih lagi dalam kehidupan pelayanan. Wes, ojo lagi khawatir sudah. Jangan lagi punya pikiran-pikiran jelek. Pikiran-pikiran jelek ini harus segera dibuang. Jangan sampai kita selalu ada pemikiran kepada seseorang atau rekan kita ini mikirnya harus elek toh, nggak akan tenang. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Satu cerita yang menguatkan saya tentang kita jangan memandang orang dari luarnya aja. Nah, ini ada cerita lucu juga yang kemarin saya baca, wah ini mantap nih. Tapi sekali lagi firman tidak boleh tertuju pada seseorang untuk menjatuhkan, untuk menyakiti. Tapi lebih kepada apa? Mengikatkan kita semua, termasuk saya. Jadi saya tidak boleh ngomong di depan sini kalau tujuannya untuk seseorang, itu tidak boleh. Itu namanya menghakimi. Cerita ini sangat luar biasa. Suatu ketika ada suami istri, nah kayak pasangan yoga ini suami istri, ya barusan menikah. Ya. Kita terus berdoa, kita terus dukung pasangan suami istri yoga sama Intan ini akan dipakai Tuhan. Siapa tahu nanti Tuhan pakai di Kota Pasuruan ini sebagai setat untuk apa? Wah, ini ada suatu komunitas atau mungkin persekutuan doa untuk memuliakan nama Tuhan. Nanti saya yakin akan ada jiwa-jiwa yang dikirim Tuhan. Ya, kembali ke cerita tentang melihat seseorang dari sisi buruknya aja. Ya, suatu ketika ada seorang suami istri ini barusan pindah menempati rumah baru. Ya, seperti kegiatan biasa sudah selesai semua, mulai melakukan sarapan. Ya, rumahnya kecil aja. Nah, di situ ada jendela kaca yang dia bisa melihat sekeliling. Ini mulai namanya istri. Tapi
Saya sekali lagi bukan mau menghakimi atau mungkin maksudnya ngomong istri cewek-cewek atau enggak. Ini kebetulan ceritanya seperti itu ya. Ini suami istri akhirnya mereka makan bersama. Si istri melihat tetangga jemur pakaian, ya kan? Jemur pakaian dilihat, nah, mulai berasumsi yang jelek. Don ngumbah kalau bersih, mosok ngumbah si usune koyo ngono. Ceritalah dia sama si suami. Suami hanya terdiam saja, dia melanjutkan makanannya. Hari berganti hari selalu karena rumahnya ya berdekatan ya, dia selalu melihat tetangganya itu jemur pakaian dan dia selalu menghakiminya seperti itu. Belum nyuci pakaian mesti gak bersih. Apa sabunnya keliru ya? Ya coba sih kita kan tetangga baru sambil kita berkunjung kita berikan sabun. Niatnya baik, tapi berawal dari apa? Menghakimi tadi. Ya kan, nyuci kok gak bersih, gak karuan. Akhirnya si istri ini nyamperin tetangga dan dia ngomong, ini loh sabunnya api. Ini sama sabunnya, kita pakai ya sama. Nah di dalam hatinya loh, kok pancet aja, mengumbah kok tetap kotor aja gitu loh. Mungkin gak pakai mesin cuci atau apa. Akhirnya ada pikiran negatif terus ya. Akhirnya sabun ini sudah diserahkan, berjalan lagi 1-2 hari berjalan lagi. Tetap dilihat waktu dia sarapan, lihat lagi si tetangga ini jemur pakaian, tetap aja rusuh. Ya, penghakiman ini terus saja. Akhirnya minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Di hari waktu dia mau makan sarapan, dia melakukan hal yang sama. Dan istri ini melihat ternyata yang dijemur itu sudah bersih pakaiannya. Tetap ada penghakiman yang selalu menjelekkan. Yaitu apa? Mulai itu mulai iso ngumbar ya. Terus mulai nyucine ngucake ping akeh paling ya gitu ya Bu Yayi ya. Ku ngucake ping 10 saiki ngucak sampai welek, nah harus mulai bersih. Akhirnya ini yang jadi jawaban. Suaminya ngomongnya gimana? Tadi saya bangun pagi-pagi. Lu ngapain? Kon ngewangi ngubah tombol enggak? Saya membersihkan kaca jendela kita. Kocoe isu-isu dibucek ini lho, dibucek. Ini loh, cerita yang sangat dianggap cerita sederhana aja sudah. Kita dengan bangganya menghakimi juga suabun, elek, kucak. Padahal pokoknya dewi sing rusuh. Ya kan? Dia lihat aja, pokoknya dewi sing rusuh. Malu enggak? Nah ini bentuk penghakiman yang salah sasaran. Ayo cerita ini sederhana tapi membawa kita untuk menguatkan apa? Ojo menghakimi, ojo saling mengoreksi, tapi bercermin dulu. Apa tindakan saya ini benar atau tidak? Ya, itu menceritakan kekhawatiran yang pertama. Terus yang kedua, khawatir membawa hal buruk makin menimpa kita. Nah ini nyata. Nah, kamu khawatir itu akan makin menimpa kita. Nggak akan beres kamu punya masalah. Kamu karena apa? Yang kamu bawa hanya khawatir itu aja. Yang kedua ini ada ayatnya di Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, ini bentuk apa? Semakin kita khawatir, semakin kita nggak beres, semakin akan menimpa diri kita sendiri. Kita akan nggak tenang, kita akan nggak damai. Karena kita apa? Di sini khawatir toh. Mau berangkat pertama sudah khawatir, mau melangkah khawatir, mau melakukan suatu pekerjaan khawatir. Ya, nah ini warganya Pak Yoga ini, wah saya rasa harus membuang rasa khawatir. Ya pede aja sudah. Minggu hari kita pembukaan apotik ya berjalan sukses. Tak lihat waktu Yoga ke Malang, ngapain Yoga ada pulahan kok di sini pulahan teman. Ini bentuk sudah membuang rasa-rasa khawatir. Kiranya Tuhan akan terus akan memberikan dan membuang rasa khawatir itu, dibuang sudah semua dan akan berjalan mulus. Yang itu tadi gak akan kita tertimpa masalah, kita gak akan tertimpa semakin dalam karena kita sudah membuang khawatir itu tadi. Saya ulangi lagi, nomor 2, khawatir membawa hal buruk makin menimpa kita. Wis itu bawaan. Percaya aku, kalau makin khawatir, kau akan menimpa. Kamu gak akan naik, tapi tambah turun, tambah takut setengah mati. Itu nomor 2. Yang terakhir, khawatir membawa kesusahan berlanjut dalam hidup kita. Nah, kalau kita khawatir, ya sudah, akan selamanya seperti itu. Kamu akan ketakutan, kamu akan gak tenang. Kamu merasa, waduh, aku kok gak iso pede, aku kumpul mbak kok gak enak. Khawatir tok isini. Ya, terlebih lagi saya kembalikan lagi ke dalam dunia pelayanan. Sama, kalau kita khawatir, tidak tenang, tidak damai, sudah setiap langkahmu akan kamu terganggu. Sampai kemarin saya video call. Saya kemarin ngomong dalam hal
antar jemput, daftar antar jemput, saya sudah ngomong urusan bobot sudah saya singkirkan. Ya, kemarin gitu ya. Ndak ono sing berbobot soalnya. Istilahnya kursi loro digeri wong situk itu gak ono. Istilahnya seperti itu. Ndak ada yang berbobot. Tapi yang jadi masalah saya, kalau satu mobil ada satu dengan yang lainnya yang ndak akor. Ndak ada kebersamaan. Itu nggak enak. Sampai saya ngomong kemarin dia kan, kayak geser bokongnya males wis. Soalnya melihat waduh wis bareng Pak Gunawan. Aduh wis bareng si ini contoh Pak Gunawan. Menduduk mana Pak Gunawan? Ini contoh loh. Pak Gunawan sekarang sudah mulai sukacita, udah mulai ngikuti arus seperti ini. Lah lek bareng ambek wong sing wis mangkel, isine opo mau geser bokong lho wis wegah. Aku sampai seperti itu. Ya itu jadi pergumulan saya. Bukan masalah rute, bukan masalah jumlahnya, bukan masalah bobot tadi sudah tak buang. Yang terakhir ini yang jadi masalah. Kalau satu mobil ada orang 1-2 orang yang nggak akur atau yang nggak bisa connect, nah itu nggak enak. Itu tadi sampai saya ngomong geser bokongnya iso lega. Ya betul ya. Nah ini kemarin saya video call ya, yang diomongkan yang itu ya, betul ya yang kemarin yang ikut video call grup ya, omongannya sama ya saya ya, nggak ada perubahan ya. Jadi ya itu tadi, ayo kita ini mulai membuang khawatir tentang tadi 3 kekhawatiran itu sudah dibuang aja jauh-jauh. Ojo khawatir mana. Yang ketiga tadi kita akan kalau kita khawatir itu membawa kesusahannya berlanjut terus dalam hidup kita, nggak akan tenang. Terus saya nggak iso enak gitu loh. Ya ini di Matius 6 ayat 34 akan saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan jelaskan hari ini. Kalau masalah hari itu selesai nulis. Ojo diolor-olor semua sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tak mari. Ya saya bukan masalah Uwa Wijaya itu kalau masalah lu akeh, ono khawatir akeh. Tapi saya sampai merasa aku ini ditaruh di posisi ini nggak nyaman sekali. Seperti kemarin hari ulang tahun satu dengan yang lainnya saya undang. Jadi saya ngomong ini bukan jemaat tok sing geger-geger, itu kudu jemaat tok. Hamba Tuhan itu seneng geger. Podo ae. Hari ini saya lihat Facebook tadi, saya buka tadi, orang GPD itu bisa demo. Nanti saya kasih beritanya. Saya sampai tok ya dibayang GPD ini bisa demo. Ini ngapain ini? Hamba Tuhan pendeta isa demo. Yang ujung-ujungnya ya saya ingatkan aja, sudah pasti berhubungan dengan uang dan posisi. Itu segera dibuang. Motivasi itu segera dibuang. Di dalam dunia pelayanan itu bahaya. Apalagi kalau sudah ngomong posisi, aku yang paling perlu, aku yang paling dikit, aku paling di depan. Itu motivasi yang harus segera dibuang. Itu akan menghancurkan. Akan kita ini pelayanan itu tidak akan berkembang. Sudah, itu segera dihapus, segera dibuang. Jangan sampai kita terganggu. Kita nggak akan nyaman dalam pelayan itu, nggak akan nyaman. Saya sangat bangga sekali orang misi-misi saya bawa sudah dikoar-koar di sana. Kita ini sudah jadi teladan. Sampai kemarin saya omongkan, kita ini seperti air susu sebelanga. Ya, murni putih sudah dijaga baik-baik ini. Jangan hanya karena nilai setitik. Nilai setitik itu yang penting. Ya kan, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu bahaya. Makanya saya berharap ayo mulai buang elek-elek itu dibuang. Ya, kita sudah kehilangan teman. Yang terakhir pun saya sangat terharu juga ya, Tante Susana yang menurut saya ya bolehlah ngomongkan saya jelek-jelek tentang apa, tapi saya masih teringat itu waktu dia ngatain mobil di gang sampai saya selesaikan, ya kan, waktu handbrake-nya rusak yang harusnya habis jutaan nih Pak Wijaya, panjang cuma harus dengan 50.000 selesai. Itu saya lakukan kebaikan. Tapi ternyata di luar sana menimpa saya. Tapi ini bukan kutuk loh ya, bukan aku nyosokno jen wayahe gue yo. Cerita sing enggak itu tambah-tambahi ya. Bukan ya, betul ya Bu Yai ya. Jadi ini benar-benar memang dia dipanggil, suaminya dipanggil. Tapi saya masih teringat dengan Bu Susana. Makanya tadi saya ada yang melayani kan, ada tadi banyak berita, ada dari gereja Katolik ya, terus nanti mungkin dari Betani yang seharusnya dia juga menaungi kan, ya sudah biar berjalan aja. Saya bukan enggak mau mesong, tapi tetaplah daripada nanti timbul hal yang tidak diinginkan, ya sudah, saya cukup tahu. Buktinya saya juga masih di grup, kita
kan gitu ya. Tahun sebelumnya lagi kita sudah tinggal Bu Emi koyok baris gitu ya. Jadi saya tidak nakut-nakuti, kita di posisi sama, saya pun juga akan di posisi yang sama. Takut, khawatir ya, sama seperti khawatirnya yang tadi, memang podo khawatir. Tapi kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kalau kita sudah ini tujuan, kalau kan nganggur kita di sini diundang Pak Yoga, kita bukan masalah bersusah payah, kerinduan untuk apa nyenengno hati Tuhan Yesus. Sampai ke sini kita beribadah, kita memberkati Pasuruan, kita bisa membawa pemuliaan di tempat ini sudah sangat luar biasa. Sedikit banyak kita sudah nyenengno hati Tuhan. Nah kalau itu kita lakukan terus bisa kita akan dapat. Nah tapi kalau isinya tadi dengan kekhawatiran dengan tiga tadi kita khawatir terus is anxious. Nanti akhirnya kita nggak akan tenang. Kita tadi berangkat harus penuh sukacita. Saya sampai ngomong berangkat pertama melangkahkan kaki keluar rumah yang dibawa harus sukacita dulu. Dibuang cemberut, dibuang masalah itu akan sukacita. Dan sampai hari ini, sampai detik ini pun kita sukacita semua. Ya betul ya, setuju ya. Apalagi kita ke tempat wisata nggak tahu moga-moga ya benar bagus ya Pak Yoga ya. Yang pasti ini direkomendasi dari Pak Yoga bagus, kurang bagus yang kok melayu sing lebih ado pokoknya kamu sing goleki. Pola ini semua tidak ada nyari Pak Yoga. Namanya putune kamu sing goleki. Kasarane wong ilang kabeh, gua masih gak mulai. Ya seperti itu. Ini bentuk Tuhan ini menyertai kita luar biasa ya. Sampai hari ini kita melayani itu termasuk perdana ini Pak Matius habis pulang dari Singapura ya. Wah ini sekarang langsung kemarin barusan pulang malam bisa Pak Matius segera istirahat ya Pak Matius ya. Besok sudah mulai online lagi ya, mulai video-video ini nanti dimasukkan YouTube ya. Karena apa? Ya selama ini memang kosong, nggak ada YouTube, nggak ada acara-acara karena kita tinggal Pak Matius. Jadi saya rindu mulai ayo banyak talenta apa itu dibuat di dalam visi ini nanti Tuhan pakai semakin luar biasa. Ya itu sebagai firman dari saya, tetap saya akan bercerita. Ketika bercerita saya ditampil sama Bu Yayi. Ini Pak Wijaya firman tok apa cerita nih? Padahal saya cerita nih Bang ya. Ono sepasang suami istri yang delok kumbaan di tonggoe gak beres, ternyata kocok isi gak beres. Kasarnya seperti itu sederhana, tapi benar-benar kalau itu dipakai, wah kita ini sadar sendiri. Mulai cermin, oh aku sih gak kena, ojo delok wong gak kena sih, ya gitu ya Pak Jim ya betul ya. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Nah ini satu cerita yang tadi mungkin tadi pagi saya baca, nggak terlalu detail, tapi saya ambil intinya. Ya puji Tuhan. Saya dulu hafalan lumayan, hafalan itu nilai bagus, tapi saya tidak kuliah, yaitu sayangi. Tapi sampai-sampai hafalanmu kuat gitu loh. Saya sukanya kalau dulu sampai cerita itu saya banyak teman cewek, bukan teman cewek untuk balapan, tak pacaran bukan. Yang saya sorot cuma apa? Kamu bisa melatih aku apa? Bisa belikan buku ulang, kamu bisa naktir aku pergi bakso, kamu bisa naktir aku pergi bioskop, tapi dengan satu syarat dari saya, ya duduk sama saya tak juntui. Terus aku gak duit waktu itu, ya mama susah waktu itu, gak bisa untuk beli buku kertas ulangan, paling iso sak lembar buku ulangannya. Ini kalau ada yang mau Pak Wijaya, Pak Wijaya, kok duduk gak aku ya, ya wis, apa sih nanti kau kayak mau tak tukokno buku. Tak tukokno kertas ulangan sak buku. Nah, ini sak buku tak banding-banding kan jangan di buku bakso, kan jangan di nonton tak pilih. Jadi ya senjata saya apa? Cukup belajar aja. Tak pikirnya aku sih pinter, kamu sih goblok suwe. Ya kan seperti itu ya. Saya wajib belajar. Yang duduk sama saya bergantian dan saya bisa istilahnya request. Aku pengen apa di nanti? Mana bakso? Ya boleh. Ayo lomba apa teh? Jajan bakso. Lomba. Cukup itu. Senjata saya seperti itu. Ya saya bukan mau gagal-gagalan, saya sok-sok pinter hafal enggak. Ya cuma keadaan atau kebutuhan lain saya tidak sempat mengalami kuliah, makanya saya sama Yoga sama Intan ini juga sudah lumayan ya sedikit ada kebanggaan juga. Nah, saya pernah ngomong Yoga ini umur 28, nggak salah waktu 28, 29 sudah jadi lawyer. Ya lawyer bukan pendidikan masalah duitnya harus gede enggak. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada mau belajar, terus masuk Pak Gunawan tak bayari ratusan juta, tapi kalau niat tidak ada di lawyer. Ya, betul ya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan harus kayak Indonesia. Ya sama, begitu juga Intan belajar, rajin, yang akhirnya tidak sia-sia sudah buka apotek, buka praktek. Ini bentuk apa? Kalau kelihatan, berarti ini mau belajar.
Dan kembali lagi, kita nggak mungkin disuruh tak biaya sampai segede apapun. Kalau kamu nggak ada niat belajar, itu semua sudah nggak ada artinya. Yang akhirnya apa, mengecewakan. Jadi ini bukan satu kebanggaan sulit cari orang-orang, apalagi zaman-zaman sekarang ya, kita dapati orang-orang wis papai berduit wakeh sugih nggak karuan, anaknya nggak karuan sudah. Yang dilakukan apa, negatif. Nah ini pun juga bisa jadi teladan di usia segini, sudah satunya dokter, satunya lawyer, kayak klub ya. Ya betul ya, orang yang mumpuni ya, moga-moga benar-benar dipakai Tuhan untuk apa, mulai di Pasuruan ini mulai digerakkan untuk apa, mulai munculkan PD ya. Kita nanti dari mana dukung aja, nanti kiranya kita siap aja. Ayo Pak Wijaya, ada doa di Pasuruan, berangkat siap ya, seperti itu ya. Oke, cerita terakhir, suatu ketika di Jepang, di kerajaan Jepang itu ada seorang katakanlah pemimpin perang lah, wah sangat-sangat saklek, luar biasa, wis dahsyat, wis hebat, wis pemimpinnya itu luar biasa, sampai-sampai hal yang terjadi ini cerita benar-benar memang waktu itu dia perang, dia hanya punya pasukan 1 untuk melawan 10 ya, dia lakukan 1 musuh 10, wow kan wedi wis masuk Pak Gunawan mendelik wis kan ngurus wis ancap ae wis 1 musuh 10, wis kita bayangno ya, prajurit 1 musuh 10. Jadi seandainya kita 100, di sana 1000. Berani enggak kira-kira? Ya, tawuran siji musuh siji ya saya. Ayo wani siji musuh siji wis buka baju, delok. Ya, ini siji musuh 10. Bisa bayangkan ya. Berarti pemimpin ini luar biasa ya. Betul ya? Nah, akhirnya dia melakukan dengan ketangkasan, dengan perkasanya dia lakukan dan dia menang. Terus dia lakukan menang. Nah, suatu ketika dia tahu sama keadaan yang tadi 1 musuh 10. Akhirnya dia berhenti di kuil. Dia punya kepercayaan, dia ngomong gitu. Kita menang atau kalah ditentukan dengan koin ini. Kalau koin ini dilempar keluarnya kepala, kita pasti menang. Nah kalau koin ini dilempar keluarnya ekor, terus kita pasti kalah. Padahal ini menang terus. Tapi pemimpin ini punya keyakinan, ayo lempar koin ini dalam kuil. Ya, akhirnya si pemimpin ini melemparkan. Sekali betul, koinnya dilemparkan, yang keluar apa? Kepala. Berarti menang. Padahal musuh yang di depannya itu luar biasa. Dan dia melakukan dan akhirnya menang. Nah, suatu ketika pemimpin dari satu kelompok prajurit ini tanya, ambil pemimpin yang atasnya ini tadi yang dia melakukan tindakan lempar koin. Dia ngomong, nasib itu ternyata bukan kita yang menentukan. Nasib itu ternyata kita sendiri yang menentukan. Ya kan? Kok bisa? Dengan hanya berbekal koin dilemparkan, kalau kepala menang, kalau ekor kalah. Akhirnya pemimpin itu ngomong, si pemimpin kepala regu lah, kepala pasukan lah, dibawa dia ke dalam kuil dan ditanya, ini aku yang membuat koin. Koinnya walah-wali ini bodoh kepala kau. Nah ini baru setahun dulu cerita cuma terus tahun dulu aku sering bocor. Ya, tapi kita koleksi lagi. Ternyata walah-wali ini ternyata sama. Berarti itu menentukan apa? Nasib itu kita sendiri yang menentukan. Kita jangan tergantung dengan keadaan apapun boleh kuat, keadaan boleh menghibur kita, tapi nasib kita yang menentukan. Ya seperti ini tadi, dengan keadaannya tidak mungkin kita mau 1 musuh 10, 100 musuh 1000, tidak mungkin kan. Tapi dia dengan kekerasan hatinya dia pasti aku bisa. Dia yakin, sudah melakukan. Kembali lagi saya kembalikan di dalam dunia pelayanan. Apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya sama seperti iman saya yang saya kemarin ceritakan. Iso nggak tuku motor, mampu nggak? Jadi duit Anda, jangan duit. Ya kan keadaan keuanganku tertahan karena SHM yang harus nunggu prona. Ya kan nggak ada duit. Iman yang dulu saya sudah pasti Pak Matius. Ayo Pak Matius sudah tak kirim. Wah kok Pak iman itu gede waktu. Tapi saya kedel. Dalam arti kedel itu gak gegem gitu. Iman itu gak gegem. Padahal saya sudah ngomong Pak Matius. Bagiannya segini Pak Matius. Terus pasti tak tawan. Wah habis TV ini. Saya rindu Pak Matius di dalam mobil minimal itu dulu sekarang mungkin dalam mobil TV. Wah soalnya sukacita aku bisa lihat. Ternyata kita berjalan. Akhirnya saya memberikan kabar yang jelek bagi Pak Matius. Ayo Pak Matius lemes. Itu berarti apa? Iman itu tempel sih goyang. Akhirnya tetap tak kuat lagi. Aku berusaha. Karena suatu kerinduan apa ini gak cukup, makin gak cukup. Dia lagi biayain saya ini gak 6. Kok lihat yang ini gak 10 ditukan apa ada gitu.
cuma mendokar memangnya kan nggak mungkin kan, mulai iman ini tumbuh lagi pasti bisa akhirnya. Nah, kita cerita akhirnya ada jemaat-jemaat yang bergerak lagi. Ini bukan saya meminta, tapi benar-benar wah ini sudah ada gerakan jemaat, berarti iman saya harus lebih kuat lagi. Dan kemarin saya memutuskan tinggal 25% kita punya mobil, berarti apa, masih belum dicukupkan, tapi saya yakin tidak akan lama. Saya sanjangkan mungkin 1-2 bulan lagi kita naik helikopter, naik bus ya. Itu tetap dibawa doa ya. Saya rindu, ayo mulai jemaat ini menguatkan. Di sini pun kita juga sama-sama. Ayo kita beribadah bersama, kita menguatkan dalam satu firman tentang membuang kekhawatiran. Kita memiliki iman yang luar biasa. Ayo kita mulai pegang segala tantangan masalah, wis salah percaya. Ludes itu beriman. Ya, setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini saya undang untuk Bapak peduli. Saya undang BR untuk maju ke depan. Saya mohon berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, terlebih buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami untuk semakin memiliki iman yang luar biasa Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk membuang semua segala kekhawatiran kami Tuhan. Tentang apapun masalah pergumulan Tuhan, Kau akan buang, Kau akan menyangkan Tuhan. Karena iman-Mu akan melebihi segalanya Tuhan. Iman-Mu akan membesar di diri kita masing-masing Tuhan. Tuhan, terima kasih buat perawatan-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan berdoa Tuhan. Ini saatnya saya akan berdoa Tuhan buat saudara kami Yoga Tuhan bersama istrinya Intan Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Di usia yang sangat muda ini Tuhan, Kau akan pakai semakin luar biasa Tuhan, terlebih untuk hanya terfokus memuliakan nama-Mu Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat segala pergumulannya Tuhan, Kau ikut serta Tuhan, Kau ikut lawat Tuhan. Saya yakin dan percaya lewat kasih-Mu yang sempurna Tuhan, Kau akan melenyapkan segalanya Tuhan, Kau akan menghapus segala pergumulan dan masalah yang ada buat keluarga ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan lewat lawatan-Mu sampai hari ini Tuhan, Kau akan membimbing keluarga ini Tuhan, terlebih Tuhan dalam menyongsong ke depan Tuhan yang penuh tantangan Tuhan, tapi dengan kegigihan untuk selalu terfokus hanya pada-Mu Tuhan, Kau akan tolong, Kau akan sempurnakan Tuhan, cabut segala masalahnya Tuhan, Kau berikan inovasi-inovasi baru Tuhan, Kau turunkan berkat-berkat Tuhan. Yang terkhusus lagi saya akan berdoa Tuhan buat kesehatannya Tuhan, kedua pasangan ini Tuhan, Kau akan jagai Tuhan, Kau akan melawat Tuhan, Kau akan berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terlebih juga Tuhan, saya juga berharap Tuhan, saya juga berdoa Tuhan lewat doa ini Kau akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa buat keluarga ini Tuhan. Terlebih Tuhan untuk menciptakan satu kasih Tuhan, satu cinta Tuhan, Kau akan turunkan berkat-berkat bayi yang mungkin dirindukan keluarga ini Tuhan, Kau akan campur tangan Tuhan, Kau akan turunkan, Kau akan sediakan Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, saya juga berdoa buat toko apotek Tuhan, buat pekerjaan juga Tuhan, Kau berkati semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan untuk menjadi berkat buat sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima firman dari Tuhan.